Selamat siang Mbak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Divanggita Dewi. Saya ahli gizi dari Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Dengan Mbak siapa? Saya Alia Nivalda Putri, biasa dipanggil Alia. Oke Mbak Alia, ini pertama kalinya Mbak Alia melakukan konseling ya? Iya, kebetulan pertama kali saya konseling ini sama mbaknya. Iya, oke. Selanjutnya di sini Mbak Alia ada pembawaan dari data formulir medisnya ya. Mbak Alia alamatnya di mana Mbak? Kampung Larang, Gunung Pati, RT 3 RW 9. Oke, untuk usianya? Saya 18. Mbak Alia 18 ya. Pekerjaannya sudah bekerja mahasiswa atau masih sekolah menengah? Masih mahasiswa ya. Mahasiswa. Di mana Mbak? Saya di Universitas Negeri Semarang, jurusan Prodi PGSD. PGSD. Lalu untuk peran dalam keluarga berarti Mbak Alia ini sebagai tulang punggung atau apa Mbak? Sebagai anak lah, belum tulang punggung. Oh iya. Lalu pendidikan terakhirnya berarti apa ya Mbak? SMA ya? Iya. Untuk Mbak Alia tahu nggak sih data antropometrinya Mbak Alia itu kayak berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh itu tahu nggak Mbak? Kalau berat badan sama tinggi badan tahu, terakhir nimbang kemarin ya. Kalau tinggi badan 169 cm, kalau berat badannya 43 apa 44? 43 kayaknya. Berarti tingginya 149, untuk berat badannya 43 44 ya Mbak ya. Nanti akan saya catat, terus nanti saya hitungkan dulu indeks massa tubuhnya. Lalu untuk Mbak Alia sendiri, kira-kira tuh tahu nggak sih Mbak tentang apa aja permasalahan yang ada di Mbak Alia sampai mau konseling tuh keluhannya tuh apa Mbak gitu? Kalau yang paling sering ya sakit perut sih, biasalah sakit perut ringan gitu. Kalau biasanya itu habis makan yang nggak sehat atau telat makan sih biasanya. Sakitnya biasanya di bagian perut mana Mbak? Sini ya, kanan. Oh iya. Berarti Mbak Alia ada riwayat asam lambung Mbak? Kurang tahu, belum pernah cek kebetulan. Oke, belum pernah ya. Jadi di sini bisa saya simpulkan, saya jelaskan dulu ya, untuk konseling ini tuh kita bisa tahu dari entry data pengukuran antropometrinya Mbak Alia, terus nanti kita juga bisa merumuskan apa-apa aja sih masalahnya yang ada di dalam diri Mbak Alia terkait dengan asupan gizi. Nah nanti dari situ kita bisa melakukan konseling lanjutan dan juga nanti ada pemrograman kalau misalkan Mbak Alia mau diet, diet tambah berat badan ataupun diet turun berat badan ya Mbak ya. Di situ nanti juga bisa diet sehat, kayak mengkontrol apa sih asupan makanan yang masuk ke tubuh Mbak Alia supaya tadi sakitnya nggak berkelanjutan ya Mbak ya. Lalu di sini saya mau tanya lagi, Mbak Alia ada riwayat mengkonsumsi alkohol? Nggak ada. Kalau merokok? Nggak pernah ya. Kalau pola makannya kira-kira Mbak Alia tuh makannya dalam sehari itu berapa kali Mbak? Biasanya 2 kali ya, soalnya saya itu kalau sarapan sama makan siang itu saya gabung jadi satu. Iya. Terus di sekitar kampusnya Mbak Alia nih ya, itu tuh makanannya mudah didapatkan atau enggak nih Mbak? Kalau mudah didapatkan ya mudah, tapi makanannya tuh sama, rata-rata sama jenisnya gitu. Nggak sehat ya nggak sehat, ayam ya ayam semua, rata-rata sih ayam. Oh iya. Mbak Alia ini kos atau di rumah? Saya kebetulan laju dari rumah ya ke kuliahnya. Berarti masih ada kemungkinan untuk mengkonsumsi buah, sayur, dan susu gitu ya Mbak ya? Untuk diterima terhadap makanan nih, Mbak Alia tuh dalam sekali makan tuh biasanya habis atau sisa Mbak? Habis kalau saya sih. Jarang sih. Lalu selanjutnya di sini dari simpulannya, di sini Mbak Alia bisa dilihat ya indikasinya Mbak Alia terindikasi menderita asam lambung dan juga mah ya Mbak. Ada mungkin pusing atau suka berkunang-kunang gitu Mbak? Berkunang-kunang, pusing, iya sering jujur. Udah pernah cek hipertensi, kadar gula darah? Belum pernah ya. Oke. Jadi ada kemungkinan Mbak Alia juga bisa saja darah rendah ya Mbak ya. Jadi untuk di sini saya bakal tanyain Mbak Alia siap nggak kira-kira kalau misalkan nanti saya kasih komitmen untuk melakukan diet ataupun perubahan pola asupan makannya? Boleh, itu sangat membantu saya ya, kayak bisa didampingi orang yang lebih ahli dalam ngontrol makanan gitu, saya mau sih. Iya. Lalu untuk sebentar ini saya kasih flip chart atau leaflet dulu buat Mbak Alia baca. Di sini ada indikasinya kayak
apa aja sih yang harus Mbak Alia lakukan, dan itu juga sembari saya merencanakan ya perencanaan asupan untuk Mbak Alia. Bisa dilihat dulu Mbak Alia. Makasih. Oke, baik. Gimana Mbak Alia? Udah dibaca leafletnya dan flip chartnya? Dan Iya. Oh iya, tadi saya lupa menanyakan Mbak, untuk Mbak Alia tuh punya kebiasaan olahraga nggak ya Mbak? ada, saya kebetulan siap seminggu sekali paling enggak olahraga. Olahraganya apa Mbak? Saya lebih ke jogging lari gitu sih. Oh iya, berarti maksudnya aktivitasnya cukup berat ya. Terus kalau untuk kebiasaan sehari-hari saya olahraga dan mungkin ke kampus, Mbak Alia tuh ngapain aja sih? Enggak apa-apa ya, di rumah. Oh, di rumah aja. Oh iya, tadi kan sudah saya hitung ya untuk EMT Mbak Alia itu dengan berat badannya tadi maaf 54 kilo ya. Iya. Dan untuk tinggi badannya 169 itu kategori EMT yang Mbak Alia itu 18,90 cm. 18,90 itu yang dimana masuk kategori normal ya Mbak. Tapi nanti bisa dikasih catatan bahwa itu walaupun normal tapi masih ada di ambang batas dianggap kurus ya, apa beresiko kurus ya nanti ya Mbak. Terus gini, Mbak Alia kan tadi ada asam lambung, juga ada MAG juga, tapi juga ada indikasi darah rendah ya. Nah, gimana kalau kita tadi juga Mbak Alia udah berkomitmen kan? Gimana kalau kita mulai dengan perencanaan diet? Kira-kira Mbak Alia tuh kalau misalkan saya kasih diet if itu gimana Mbak? Diet itu diet ringan ya, maksudnya enggak berat-berat gitu. Diet if itu kayak misalkan nih kita makan start dari jam 8 pagi nanti selesai pukul biasanya Mbak Alia kalau selesai makan tuh pukul berapa? Nggak makan sama Pokoknya sekali? jangan sampai pukul 6. Oh, Jam jam 5 itu udah nggak boleh makan. Oh iya, jam 5 ya berarti ya. Tapi lebih baiknya kalau diet if ini itu kan karena pemecahan lemak kan butuh waktu yang lama. Kalau sampai jam 5 itu biasanya cuma 14 jam aja ya Mbak ya. Dan lebih baiknya itu pemecahan lemaknya tuh 16 jam itu lebih bagus lagi. Jadi di sini saya sarankan buat Mbak Alia makan startnya pukul jam 8, nanti berakhir mulai jam 8 sampai jam 4 ya Mbak. Nah, untuk itu di sini Mbak Alia boleh kok makan apapun itu, tapi dengan catatan tolong dikurangi asupan pedas, asam, dan juga kadar gula yang tinggi. Soalnya kalau Mbak Alia sering mual, Enggak. kalau asam lambungnya lagi kambuh itu sering mual nggak? Enggak ya. Nah, kalau misalkan sampai mual itu seminimalnya mungkin jangan sampai memakan makanan yang contohnya coklat. Terus juga perbanyak konsumsi serat dan juga protein hewani ya Mbak. Contoh protein hewaninya tuh bisa kayak daging ayam, ikan, bisa daging merah tuh kayak daging kambing, daging sapi, kerbau, daging kuda atau rusa juga boleh kalau misalkan Mbak Alia suka. Terus juga minyaknya juga diperhatikan ya Mbak ya. Minyaknya tuh paling enggak kita tuh dalam sehari tuh boleh mengkonsumsi tuh sekitar 4 sampai 5 sendok makan saja. Dan untuk gula juga sama sepertinya 4 sampai 5 sendok makan saja. Terus juga buahnya jangan lupa ya Mbak ya. Jadi di sini kita mulai dietnya untuk jangka waktunya sekitar 2 sampai 3 bulan Mbak Alia lanjutin. Nanti per 2 minggu sekali kita bakal adakan monitoring sama evaluasinya. Itu per monitoringnya kita 2 minggu sekali Mbak Alia bisa datang konsultasi lagi. Untuk 2 minggu sekali kita monitoring tentang perkembangan seberapa sih perkembangannya, signifikan apa sudah terjadi ke Mbak Alia. Lalu untuk evaluasinya karena kita 3 bulan berarti kita evaluasinya 3 kali ya, itu per 1 bulan sekali. Nah, gimana Mbak Alia? Untuk ada pertanyaan? Cukup sih, cukup jelas menurut saya. Ya, semangat ya Mbak buat penjalanan dietnya. Semoga dengan program diet ini bisa memberikan asupan gizi yang baik buat tubuhnya Mbak Alia. Terus juga kunjungan berikutnya nanti bisa ini tanggal 30 ya Mbak. Mungkin bisa 2 minggu lagi sekitar hari Sabtu Tanggal 14. iya tanggal 14-an ya Mbak ya. Untuk itu sekitar 13-14 ya Mbak ya. Terus juga Mbak Alia sanggup nggak kira-kira kalau menjalankan diet ini? Sanggup sih, soalnya dietnya ya nggak berat-berat banget ya. Biasanya saya juga lakukan itu kok, tapi ya itu saya berhenti makan itu jam 5, ini kan di jam 4 ya. Iya. Sanggup aja sih. Terus juga di itu ya diimbangi dengan olahraga juga ya Mbak, jangan lupa. Terus juga Mbak Alia ada pertanyaan lagi? Cukup jelas. Oke, Mbak Alia. Terima kasih ya Mbak Alia sudah menghadiri konseling gizi pada siang hari ini.